introduce myself. My name is Safinda Maya Anggraini. You can call me Miss Safinda. I'm from UMM. So today we will learn about telling the dates. Okay student, let's start the lesson today with Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. I have quotes of the day. Do not know, then do not love. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenal terlebih dahulu supaya kita saling menyayangi. Kompetisi dasar pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, 3.3 mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, 4.3 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dan melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, nama waktu dalam hari, waktu dalam bentuk angka, tanggal, dan tahun dengan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan yang benar. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, dapat menyebutkan fungsi sosial pada teks interaksi transaksional lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tanggal or date. Yang kedua, dapat mengidentifikasi struktur teks interaksi transaksional lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tanggal atau dates. Yang ketiga, dapat menuliskan unsur kebahasaan pada teks interaksi transaksional lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tanggal or dates. Okay student, this is our learning material. What is ordinal number? Ada yang tahu nggak? Ordinal apa sih ordinal number itu? Ada yang tahu? Okay. To write dates in English, we use ordinal number instead of cardinal number. So, ordinal number means a number that indicates the sequence of position of a series. Example of ordinal number are first, second, third, fourth, and etc. Jadi, untuk menuliskan dates dalam bahasa Inggris kita menggunakan ordinal number, bukan cardinal number. Ordinal number itu berarti angka yang menunjukkan urutan atau posisi dari suatu rangkaian. Contoh dari ordinal number ialah first, second, third, fourth, and etc. Okay student, this is ordinal number. As you can see, we have first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27, 28, 29, 30, 31st. This is ordinal number. If you want to write the date, we must use ordinal number, not cardinal number. Jadi, jika kalian ingin menulis tanggal, kalian harus menggunakan ordinal number, tidak menggunakan cardinal number atau yang biasa kita ketahui seperti 1, 2, 3, 4. Okay student, this is our rules to write the dates in English. Untuk menyebutkan tahun ada aturan tersendiri, tidak boleh sembarangan. Jika tahun di bawah tahun 2000, maka kita harus membacanya 2 digit. Contohnya seperti ini. Pada tahun 1945 ditulis 1945.
1985, 1985. 1990, 1990. 1994, 1994. 1999, 1999. Tidak boleh membaca tahun dengan cara seperti menyebutkan angka kardinal ya. Misalkan, untuk tahun 1999 tidak boleh dibaca 1999. Jadi yang benar adalah 1999. Oke? Tidak boleh salah. Untuk tahun 2000 ke atas dapat dibaca seperti bilangan angka kardinal. Misalnya tahun 2003 dapat kita baca 2003. Jadi perbedaannya adalah jika tahun di bawah 2000 kita menggunakan dalam spelling atau writing in ordinal number 2 digit. Kalau tahunnya di atas tahun 2000 maka kita dibaca menggunakan bilangan angka cardinal number. Oke, untuk tahun 2010 ke atas kebanyakan orang memotong penggunaan katanya tidak menggunakan angka kardinal seperti untuk tahun 2019, 2019, tahun 2020, 2020. Okay, student, this is structured date in British and American. So, in English, to write the dates, we have two different style. The first is British and the second is American. Dalam British style yang didahulukan pengucapannya adalah tanggal dulu, kemudian bulan, setelah itu tahun. Dalam aturannya menggunakan structure date, month, and year. For example, Juni tanggal 12 1978 dituliskan the 12th of June 1978. Bulan 8 tanggal 17 1945 dituliskan the 17th on August 1945. Jadi ini adalah contoh menggunakan British style. So, in American style yang didahulukan pengucapannya adalah bulan dulu, kemudian tanggal, setelah itu baru tahun. Dalam aturannya menggunakan structure month, date, year. For example, Juni tanggal 12 1978 dituliskan June the 12th 1978. Bulan 8 tanggal 17 1945 dituliskan August 17 1945. Jadi anak-anak, ini adalah struktur untuk penulisan dan tanggal dalam British dan American. Jadi jika kalian ingin menuliskan tanggal, kalian harus melihat dua macam gaya British dan American ini sebagai acuan kalian untuk Okay, student, as you can see, this is National Days in Indonesia. If you love Indonesia, you must know about the National Days in Indonesia. We have Kartini Day in bahasa Hari Kartini, Earth Day, Hari Bumi, Labor Day, Hari Buruh, National Education Day, Hari Pendidikan Nasional, National Awakening Day, Hari Kebangkitan Nasional, Reformation Commemoration Day, Hari Peringatan Reformasi, Pancasila Day, Hari Pancasila, National Children Day, Hari Anak Nasional, Independence Day, Hari Kemerdekaan, Batik Day, Hari Batik, Indonesian National Armed Force Day, Hari Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia, Young Plate Day, Hari Sumpah Pemuda, Heroes Day, Hari Pahlawan, and Mother Day, Hari Ibu. Jadi ini adalah hari nasional yang ada di Indonesia yang kalian harus tahu. Nah, student, if you understand about the material before, this is a sample dialogue about dates. Hi Clara, good morning. Hi Zain, good morning too. Clara, what is it now? Today is 10th of September, Zain. Is today your birthday?
No, Zain, my birthday is on 22nd of September. Come to my house later. Oh, I see. Okay, Clara, I will come later. See you soon in your house. Thanks, Zain. See you too. Oke, student, ini adalah contoh kalimat sederhana atau dialog sederhana tentang tanggal. Okay, student, this is our last session to listen today. If you understand about the material, so the next agenda is individual work activity. I have shared on the WhatsApp group. Jadi nanti kalian silakan membuka LK-nya masing-masing untuk dikerjakan di rumah. Itu sebagai latihan dan juga nilai kalian. Jadi nanti jika ada kesulitan bisa langsung chat ibu atau menanyakan kesusahan kalian, kesulitan kalian. Okay, student, this is the end of the class. Thank you for your attention. I hope you understand about the material today.